Oke, selanjutnya kita akan membuat fitur yang sama ya dari kategori ini. Jadi fitur create data, edit data, hapus data untuk data slider ya, slider image ini. Oke, kita arahkan kursornya ke menu slider, dia akan mengarahkan ke admin/slider. Nah, jadi kita buat lagi rootsnya dengan nama slider. Kalian boleh ambil dari kategori. Sini boleh kalian kasih tanda produk. Ini ada kategori. Sini ada untuk slider ya. Ini slider. Oke. Nah, sekarang kita buat data slider. Sini nanti kita buat folder baru slider, admin slider kategori index functionnya, admin slider controller /index. Oke, folder baru. Oke, sekarang kita sudah buat roots pertama, yaitu menampilkan data. Sekarang kita coba tes ya dari sini kategori. Kita buat folder baru tadi, klik kanan pada admin, new folder, namanya adalah slider. Oke, slider sini adalah nama foldernya. Lalu kita buat file baru dengan nama ini, admin slider controller. Kalian klik new file, klik kanan pada folder slider, kalian copy paste, kalian namakan .php. Nah, jangan lupa kita kan implementasi, kita samakan dari sini, kita copy. Nah, coba kalian ikuti dari sini ya, kalian copy, kalian tambahkan untuk slider. Jangan lupa sini kalian kasih tanda penutup dan tag penutup PHP, dan namanya jangan lupa juga kalian ubah menjadi slider, admin slider controller. Oke, sampai sini kita bisa lihat referensinya lagi dari kategori. Sini kita masih membutuhkan upload image ya. Nah, sini kita cek lagi referensinya untuk slider image. Jadi sini nama tabelnya adalah slider image. Sini ada title, subtitle, path, dan link. Kita cek yang mereferensikan nama file adalah path-nya. Linknya adalah link product. Oke. Sudah bisa kita buat. Link ini adalah mereferensikan ID dari produk yang sudah kita buat. Ini adalah custom ya. Ini adalah custom. Kita tinggal klik di sini, dia mau meredirect. Jadi kan slider itu biasanya kita ada fitur produk ya, produk yang sedang promo. Jadi kalau kita klik, dia mereferensikan ke produk dengan ID 49. Kita cek sini. Nah, berarti dia mereferensikan hijab fashion. Oke, ini adalah link. Jadi link redirect pada saat kita klik gambar slidernya pada halaman awal. Oke, kita lanjut. Sini kita butuh title, subtitle, path, dan link. Ya, 4 ini. Kita fokus ke 4 kolom ini. Oke. Jadi nanti kita upload nama produknya untuk kolom path ya, path ini. Jadi upload image benar, array. Ini untuk kategori bisa kita copy di sini. Lalu kita implementasikan ke slider. Construct categories model. Ini kita ubah namanya menjadi slider image ya. Slider image model. Nah, ini bisa kalian copy di sini. Kalian taruh di sini. Ini untuk model slidernya, slider image. Oke, file admin tab. Lalu kita buat function index. Oke, index di sini sama. Kita ikuti yang dari kategori. Ya. Index pagination, get admin pagination config tetap. Nah, ini kita ubah juga kategorisnya menjadi nama model ini. Al ini adalah fungsi bawaan.
ya. Ini juga coba kita cek di slider image model apakah ada kolom create add. Oke, sudah ada ya. Kita tampung ke variable records tadi kita ubah. Nah, kita panggil untuk halaman view-nya. Nah, sini bisa kita sesuaikan lagi. Ini adalah view-nya admin slider list. Oke. Setiap controller ini yang sudah kita buat, selanjutnya kita akan membuat list.php dalam folder slider ya, yang ada di dalam view. Sama seperti tadi kita membuat view awal untuk kategori, kita buat dulu folder baru yang bernama slider. Kita klik kanan pada folder views admin di folder slider. Oke, kalian klik kanan pada folder slider list.php. Nah, referensinya sama slider dari sini kita tambahkan di sini. Kategoris di sini kita ubah menjadi slider image. Tetap. Nah, ini adalah add new untuk data slider. Sini kita ubah menjadi slider create ya. Nanti kita buat. Nah, ini tables kolomnya kita bisa sesuaikan name, cover, image. Di sini ada title, subtitle, path, link. Jadi kita butuh 4, sini cuma ada 2. Kita butuh 4. Tambahkan dulu 4. Sini adalah title, subtitle, path, dan link. Variable record yang tadi kita sudah tampung ya di bagian pada bagian admin slider ya. Ini maksudnya slider di records. Nah, kita panggil lagi di list slidernya records. Nah, ini adalah nama kolomnya, sini objek ya. Records ini sudah mewakili data slider. Jadi sini adalah ID, title, lalu ada juga untuk subtitle underscore title ya. Path ini kan adalah gambar dan ada spasi. Sini adalah path gambar. Jadi sini kita bisa tentukan. Sini adalah folder. Nah, kita cek nih di image ini ada nggak folder slider. Image slider. Oke. Kita sudah punya 2 gambar ya. Yang awal kita sudah buat di halaman depannya. Di sini kita buat slider. Nah, nama kolomnya bukan cover image melainkan adalah path sini. Dari mana tahu nama itu adalah path-nya? Sini ada keterangan nama file gambarnya. Jadi sini kita ubah menjadi path. Ini 2 edit benar. Nah, ini segmen sudah otomatis. Ini juga edit sama. Bikin yang menghapus data, delete sudah betul. Ini sudah sama. Ya. Kita save. Lalu kita cek ya, sampai sini sudah bisa kita cek tampilannya untuk slider. Nah, ini adalah datanya. Si datanya cuma 1. Coba kita cek slider. Oke, datanya cuma 1. Oke, untuk menampilkannya sudah. Selanjutnya kita buat fitur add new ya, tambah data baru. Kita kembali ke roots. Sini ada create ya. Create. Kita bisa copy dari kategori. Kalimat kategorinya kita ubah menjadi slider. Ini juga sama, slider. Nama filenya juga kita ubah menjadi admin slider controller /create. Nah, setelah rootsnya sudah kita buat, selanjutnya kita buat function create untuk slider. Nah, kita referensinya adalah kategori ya.
sama kita butuh yang namanya validation, get upload juga. Kedua ini bisa kita copy, admin slider kita taruh di bawah index, set validation rules. Sini adalah name, apakah sini name. Nah, sini adalah title. Ini adalah kolom-kolom yang kita ingin buatkan validasi ya. Ini bisa kalian trim required aja, atau nggak trim nggak perlu required. Yang penting field tersebut sudah terisi dan nggak kosong. Setelah title, kita butuh yang namanya subtitle ya, subtitle. Nah, lalu cover image ini kan tadi kita menggunakannya pet ya, jadi ini kita ubah menjadi pet. Cover image ini jadi pet, ini juga pet image. Oke, ini sudah, ini juga. Nah, ini kita tentukan upload petnya ke directory mana, yaitu image slider ya. Allow type-nya sama, make size-nya juga sama. Sekarang lanjut kita buat ke function create-nya. Kita copy, tambahkan di sini. Create request metodenya sama sepertinya kita cek ya, post atau get. Sini kita tampung input postnya menjadi variable inputs. Kita jalankan validasi ya. Sini juga kita cek validasinya apakah berjalan. Create ad sudah, cover image sini kita ubah menjadi pet ya. Sini pet, ini juga pet. Upload file pet, get upload config, variabelnya pet. Oke. Kategoris. Nah, ini kita buat, kita arahkan ke model si slidernya. Sini namanya adalah slider image. Nah, ini kalian bisa copy di sini, kalian taruh di sini. Satu berhasil ditambahkan dan kita kembalikan ke slider. Oke, kalau misalkan dia enggak berjalan, kita kembalikan ke halaman create-nya ya, jika nggak jalan di sini. Kalau validasinya nggak berjalan nih di antara ini semua. Oke, ini sudah, create thumbnya sudah, thumbnail, upload file name, pet, insert image ya. Terus sekarang kita buat views untuk create-nya ya. Kita buat di sini view slider. Kalian buat, klik kanan pada folder slider, new file, create.php. Kita referensinya dari kategori, kalian copy, kalian paste di slider. Ini form open multipart tetap kita pakai karena kita menggunakan foto. Nah, ini mesti kategori, ini kita ubah menjadi slider juga sama, slider form. Jadi nanti kita buat lagi ya, view di dalam slider, kita buat file form.php. Ini kita arahkan, lalu kita buat form di sini ya. Referensinya tetap di kategori. Kalian buat file baru di slider, form.php, form. Oke. Lalu kalian paste, sini adalah title ya. Nah, banyak di sini. Buat cara mengetahuinya, cara gampangnya ya, kita blok dulu satu di sini, lalu kita klik Ctrl D. Oke, name dan name.
Sampai sini kita ubah menjadi title seperti itu. Nah, ini kan masih ada nih yang berhubung dengan kategori. Nah, ini bisa kalian ubah slider title-nya. Juga untuk judul kita kasih huruf kapital ya di awal kalimatnya. Di title sudah. Selanjutnya kita lihat lagi di tabelnya title subtitle. Kita tambahkan baru. Kalian bisa ikuti dari div ke div. Kalian copy sini, kalian Ctrl D lagi. Nah, sampai dengan sini. Ini kalian ubah menjadi subtitle. Kalian save ya, subtitle. Slider subtitle. Oke. Seperti ini. Nah, cover image ini kita ganti menjadi pet ya, karena kan tadi kita sudah membuat field name-nya menjadi pet. Sama ini kita klik ya, kalian shortcut key-nya adalah Ctrl D. Nah, sampai bawah sini. Kalau sudah, kita ubah menjadi pet. Ini juga pet image. Kita cek lagi, lalu ada linknya. Link ini adalah referensinya ya. Kita cek di sini. Kalian boleh copy dari subtitlenya. Di akhir div ini kalian tambahkan subtitlenya menjadi link. Nah, sudah sini kalian bisa ubah link produknya atau produk link ya. Ini sudah. Karena ini placeholder, berarti kita kasih keterangan example dimana tadi. Oke. Slash product. Jadi kita menampilkan informasi di sini produk slash 1 gitu, contoh. Ini adalah keterangannya ya. Ini placeholder. Ini bisa kalian kasih contoh di sini biar mempermudah user untuk menginput data. Oke, ini sudah kita buat ya. Kita kembali lagi kategori, kita close listnya slider. Oke. Nah, ini ya, produk linknya kita sudah kasih informasi di sini, pet image. Sini coba kita input datanya. Sini coba kita input datanya ya. Pertama kita masukkan title slidernya. Sini contohnya adalah promo. Oke. Karena bulan 11, coba kita promo 11 sale. Subtitlenya adalah big sale. Oke. Gambarnya bisa kita sesuaikan. Saya ambil gambar hijab lagi. Sini produk destinasinya adalah, kita cek produknya itu 56. Gimana produk ya, produk 56 karena di sini kita berdasarkan ID-nya. Kalau sudah kita submit, oke ya, ini sudah kita tambahkan. Coba kita cek di halaman depannya. Harusnya sudah otomatis. Oke, sudah otomatis. Sekarang lanjut kita buat fitur editnya. Oke. Sini kita kerus lagi. Kita sudah. Sekarang kita buat
to create data, edit datanya. Slider, edit, slider. Nah, sudah kita sesuaikan, lalu kita buat function editnya. Referensi kita masih dari kategori ini ya, tambahkan di bawah create ada edit, validation rules, edit, kita jalankan. Lalu sini ada update add, cover image nya tadi kita ubah menjadi pet ya. Sini kita bisa gunakan Ctrl D lagi, D ya, Ctrl D sampai sini, lalu kita ubah menjadi pet. Oke, lalu ini juga kita ambil dari sini model si slidernya. Data update successful, sini adalah data slidernya. Juga sama admin slider, ini kategoris modelnya kita ubah menjadi slider, course-nya tetap. Oke, kategoris edit, nah ini menjadi slider. Lalu kita buat view editnya di sini, kita ke view. Nah, jadi kita buat file baru di slider ya, slider edit. Ini klik kanan, new file, edit.php. Kita referensinya dari kategori, kita copy lagi. Slider update. Masih open multipart. Kita arahkan ya, jadi kalau kita klik dia langsung ke function slider edit. Nah, di sini kita memanggil form ya, form dari edit slidernya. Nah, sini kita sudah buat ya, submit. Oke, lalu bisa kita coba di sini, kita refresh, kita akan ubah ya ID ketiga ini slidernya. Kita coba tambahkan pixel 11 ya. Gambarnya coba kita ubah lagi, simply gambar ya, produknya tetap, saya submit. Oke, dia sudah berubah. Oke, kalau kita edit lagi bisa kita ganti ya, bisa kita edit lagi menjadi gambar hijab. Di sini kita submit, nanti akan kembali lagi ke gambar ini. Oke, untuk edit selanjutnya kita buat fitur delete nya ya, kita ke roots, kita ambil dari kategori, ini adalah delete. Copy, lalu kita ke admin slider dan kita lihat function delete nya. Referensi kita masih dari kategori, kita copy dan kita tambahkan di slider. Nah, di bawah function edit kita tambahkan lagi, kita cek modelnya, kita ambil dari slider, get by slider ID. Nanti kita tambahkan juga di slider image-nya ya, modelnya. Jadi model yang tadi kita tambahkan di kategori ya, ini kita taruh juga
di model slider. Nah, di model slider ini kita tambahkan di bawah get image, get by slider ID. ID-nya tetap kolomnya ID, tabelnya slider image, kita save. Ya, kita copy. Kita balik lagi ke tadi. Slider. Oke. Slider image, kita for each. Sini namanya adalah pet. Ya, nama dari gambarnya adalah pet. Sini adalah slider. Kita save. Juga baru kita delete ID-nya. Data berhasil dihapus dan kita kembalikan ke halaman slider. Nah, kita coba hapus data slidernya. Kita klik hapus ya. Nah, sudah terhapus. Nah, berikut. Nah, ini adalah cara pengelolaan data, mulai dari menampilkan data, menambah data, edit data, sampai dengan hapus data untuk menu slider. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.